malah mengucapkan selamat-selamat juga dengan kekafirannya itu. Ini kan ya janjane ya bingung nih. Mas saya ngrungokke apa ndelok nyimak sing trending ning media sosial lho Mas. Sing apa Mas? Sing viral-viral saiki kabeh diviralke aja Mas. Oh iya. Sing terkait Islam radikal, terus keras, ekstrim, brutal. Iya, menurut Islam kan pancen kudu kayak ngono Mas. Kan ada Islamnya kudu keras. Apane lagi zaman kayak ngene Mas. Ya, apane pemerintah ya kadang akeh eleke to saiki to. Ya awak dhewe kudu keras lah karo pemerintah iki. Nah, di sisi lain ono sing Islam apa jenenge oknum Islam tapi bermudah-mudahan roh sing non muslim, ahli maksiat. Lah, kowe iku yo malah apik to Mas nek kaya ngono Mas. Berarti kan awak dhewe kan yo bisa anu lah cedak karo wong kaya ngono. Loh, Ustaz, Apa? Masyaallah. Masyaallah. Ustaz. Assalamualaikum. Lagi kenapa nih Mas kok serius banget kayaknya? Nih, iki lho. Fat gimana? Gimana Fati ras sekolah? Lagi anu bar ampengan ujian iki Ustaz. Lungguh mriki nggih. Melu nimbrung nggih. Ya, kula tak melu lingkur ya Ustaz. Nggih. Napa niku nebi ngobrol napa niku? Nah, niku Islam wonten ingkang garis keras sama garis lembu terus Garis lurus. garis lurus. Garis miring. Lah, Islam kan kados niku to Ustaz. Apalagi nek misale pun wonten sing salah ya kudu dikerasi to Ustaz. Masa ya awak dhewe anu lembut-lembut terus Ustaz. Nah, makanya awak dhewe iso ditindas no Ustaz nek ngono niku Ustaz. Nggih kali niku napa wonten ingkang kan Islam rahmatan lil alamin. Nah, niku sakjanipun rahmatan lil alamin niku kados pundi ta? Ya pancen jaman rut ya Mas. Ya pancen kudu jelas segala-galanya harus jelas. Kita kan muslim alhamdulillah punya patokan Quran, sunnah, terus juga patokan generasi sahabat itu. Jadi Islam itu cekal dhisik, rumusnya Islam itu Quran, sunnah dengan pemahaman dan pengamalan para sahabat, itu rumusnya Islam itu. Pancen ya lagi rame kan yang medsos itu, ana sing utur-uturkan masalah Islam garis keras, ekstrem, dianggap preman. Sebagian lagi kita perhatikan juga ada yang Islam yang dengan alasan rahmatil alamin itu dengan orang kafir malah rangkulan, malah ya ibadah atau ibadahnya, perayaannya dijaga, malah mengucapkan selamat-selamat juga dengan kekafirannya itu. Ini kan ya janjane yang bingung nih gitu. Nah, orang-orang awam itu ya mesti bingung tenan kayak gitu itu. Jane piye ta Islam itu. Tapi kalau kita mau kembali ke Quran dan Sunnah ya insyaallah semuanya jelas itu. Yang jelas Islam itu silsilahnya itu dari Allah, Rasul, agamanya dan umatnya itu sesungguhnya semuanya diplot menjadi rahmatan lil alamin. Gusti Allah awake dhewe kan Gusti Allah itu kan Ar-Rahman Ar-Rahim. Sifatnya itu mau murah, Maha Penyayang, dan Allah itu senantiasa itu menerima tobatnya hamba, menyeru hamba itu untuk bertobat. Jangan sampai putus asa dengan rahmat Allah SWT. Orang kafir yang kon tobat, orang musyrik yang kon tobat, dan Allah menyeru dengan kelembutannya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai hambaku yang melampaui batas, jangan kamu putus asa dengan rahmat Allah SWT. Intinya Allah dengan kelembutannya, kasih sayangnya menyeru manusia itu bertobat. Kemudian juga Allah curahkan rahmatnya. Bahkan orang-orang yang mereka itu menentang Allah, kafir, musyrik itu mereka juga tetap dikasih rahmat Allah SWT. Kalau gambaran yang mereka mengatakan rahmatan lil alamin itu dengan mengucapkan selamat hari raya, orang kafir, bahkan menjaga hari perayaan mereka dan seterusnya itu, ya gini, Islam itu kan punya prinsip itu. Prinsip Islam itu bagaimana tegas dalam akidah, tetapi punya muamalah yang bagus dengan yaitu manusia secara umum. Ya, pertama Allah itu Maha Rahman, Nabi sendiri rahmatan lil alamin. Kemudian sebagaimana ayat yang Allah katakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin.
Dan tidaklah kami utus engkau ya Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam gitu. Kemudian juga Islam itu adalah juga agama rahmah, agama kasih sayang. Sehingga banyak diajarkan di dalam sabda Nabi SAW, irhamu man fil ardi yarhamu man fis sama. Sayangilah hamba Allah yang di langit, sayangilah hamba Allah yang di muka bumi, Allah yang di langit akan menyayangi Anda gitu. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang-orang yang mereka ini penyayang akan disayang oleh Allah yang Maha Rahman. Kemudian prakteknya juga Nabi itu punya tetangga Nasrani, tetangga Yahudi. Nabi juga sayang memberikan hadiah kepada mereka. Kalau sakit juga dijenguk. Kemudian juga bagaimana para sahabat juga mereka mengingatkan, kalau membuat makanan jangan lupa tetangga kamu yang Nasrani kasih hadiah. Ini muamalah yang sangat bagus sekali. Tapi para sahabat itu nggak pernah mengorbankan akidah juga itu. Bahkan mereka berperang pun demi akidah itu. Sehingga mesti difahami apa itu hakikat rahmatan lil alamin. Jadi satu sisi kita harus punya akidah yang mantap, yang kuat, walak wal barok yang jelas. Tapi satu sisi kita harus punya muamalah yang ini yang bagus. Karena Islam adalah kasih sayang bagaimana kita menuntun orang kepada hidayah Allah Ta'ala. Jangan sampai Islam itu menjadi terkesan buruk, rusak, disebabkan karena yaitu tampilan-tampilan yang ekstrim yang justru akan merusak, yakni gambaran Islam yang rahmatan lil alamin. Tapi jangan pula salah gambaran tentang rahmatin lil alamin sampai akhirnya lebur dengan kekafiran, lebur dengan kemusyrikan, nggak punya identitas tentang keislamannya. Ini pentingnya kita betul-betul paham agama. Maka kunci baik itulah ketika dia paham agama. Ekstrim itu karena nggak paham agama, kemudian juga bermudah-mudahan juga karena nggak paham agama, atau juga ada faktor lain karena adanya para penyesat ini. Kita harus waspada dari para penyesat, tapi kita juga harus paham tentang agama kita sehingga bisa tampilnya itu pas rahmatan lil alamin. Gitu ya, nggak usah deg-degan ya. Yang mudah-mudahan kita termasuk orang yang betul-betul bisa wastiyah, ini pertengahan dalam beragama dengan makna yang pas itu. Ya, Fatki, sinau sing tenanan ya, ben dadi pintar ulama. Oke ya Le, pesan saking Ustadz loh Le. Ya, yuk kita cepat lanjut lagi. Siap Ustadz. Ya, assalamualaikum.